Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Virial Hasna Khairunisa, Leni Febrian, dan Ira Ramadanti Sutisna. Di sini kami akan menjelaskan tentang kurikulum fisika di berbagai negara. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Kurikulum diartikan sebagai dokumen perencanaan yang berisi tujuan yang harus dicapai, isi materi, serta pengalaman belajar yang dilakukan oleh siswa. Kemudian, strategi dan cara yang dapat dikembangkan, evaluasi yang dirancang untuk mengumpulkan informasi dalam pencapaian tujuan, serta implementasi dari dokumen yang dirancang dalam bentuk nyata. Sehingga dalam proses pengembangan kurikulum yang meliputi penyusunan dokumen, implementasi dokumen, dan evaluasi dokumen yang telah disusun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kurikulum di berbagai negara. Yang pertama ada Indonesia. Tujuan diadakannya kurikulum di Indonesia yaitu untuk mengupayakan siswa untuk mencapai kompetensi tertentu, serta memberikan bekal akademik untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, agar dapat menyelesaikan masalah secara wajar dan menjalankan hidup secara bermanfaat. Kemudian, penyusunan kurikulum di Indonesia dilakukan oleh Depdiknas sesuai dengan BSNP untuk sekolah umum dan dinaungi oleh Depak untuk sekolah yang berbasis agama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek penyusunan kurikulum. Aspek penyusunan kurikulum meliputi aspek konten dan aspek penilaian. Aspek konten berisi materi pembelajaran yang ditentukan oleh sekolah berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang berpusat pada materi pokok, serta terfokus pada aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif, serta pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi. Kemudian yang kedua ada aspek penilaian, yang meliputi kemampuan kognitif, kemampuan afektif, dan kemampuan psikomotorik. Pada kemampuan kognitif yang menekankan pada tujuan atau kemampuan intelektual seperti knowledge, comprehension, application, analisis, dan sintesis. Kemudian, pada kemampuan afektif lebih mengarah pada perubahan yang dilakukan atas dorongan perasaan dan emosi individu. Pada dasarnya, proses pendidikan afektif dianggap sebagai minat, sikap, dan penghargaan dalam belajar. Kemudian, kemampuan psikomotorik pada materi esensial yang relevan dengan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa, serta dalam kegiatan ujian yang menggunakan berbagai teknik dan metode penilaian. Selanjutnya Malaysia. Tujuan kurikulum Malaysia memiliki tujuan untuk mengupayakan pendidikan yang terus-menerus untuk mengembangkan potensi individu secara holistik dan terintegrasi, serta menganut asas keseimbangan secara harmoni antara aspek intelektual, spiritual, emosional, dan fisik, didasarkan pada keyakinan dan ketaatan kepada Tuhan. Penyusunan kurikulum. Sistem pendidikan di Malaysia diatur oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM. Pendidikan formal yang ada di Malaysia dimulai dari prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan pra-university, dan pengajuan tinggi. Selanjutnya, Singapura. Tujuan sistem pendidikan Singapura bertujuan untuk menyediakan pengetahuan dasar dan agama untuk murid-murid. Kurikulum pendidikan Singapura tidak jauh berbeda dari kurikulum pendidikan di Indonesia. Kurikulum Singapura berkolaborasikan dan bersinergikan antara pedagogi dengan teori, seperti pada penyusunan materi pembelajaran di Indonesia. Penyusunan kurikulum. Penyusunan kurikulum di Singapura adalah Departemen Pendidikan atau IMUI. Departemen Pendidikan IMUI memastikan keseimbangan, ketelitian, relevansi, dan respon dari kurikulum. Di Singapura, biaya pendidikan disesuaikan dengan kemampuan rakyat, ditambah lagi dengan beasiswa bagi rakyat yang kurang beruntung. Faktor lain yang menyebabkan Singapura menjadi negara dengan sistem pendidikan terbaik di ASEAN adalah faktor pendidik. Proses penyaringan untuk menjadi guru sangat ketat dan calon guru yang diterima disesuaikan dengan jumlah guru yang diperlukan. Selanjutnya, USA atau California. Kurikulum nasional bagi negara Amerika tidak berlaku pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ia hanya menerapkan pendidikan dalam
4 hal, yaitu memajukan demokrasi, menjamin kesamaan dalam peluang pendidikan, meningkatkan produktivitas nasional, dan memperkuat pertahanan atau ketahanan nasional. Penyusunan kurikulum di USA, California, terdapat nilai yang diperdebatkan di bidang pendidikan, yaitu kesamaan, efisien, otonomi, dan berkualitas tinggi. Selain itu, kebijakan pendidikan USA ditentukan oleh masyarakat lokal dan negara bagian state. Dengan demikian, isi kurikulum sangat beragam, disesuaikan dengan keadaan masyarakat dan negara bagian tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan. Jika dilihat dari aspeknya, Indonesia itu aspek pedagogik dan aspek didaktis. Sedangkan Malaysia bersifat aplikatif, Singapura itu konten atau topik dan kompetensi, USA itu guru dan sekolah diperkenankan mendesain program sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan oleh negara bagian. Jika dilihat dari tujuan kurikulumnya, Indonesia itu mengupayakan siswa untuk mencapai kompetensi tertentu, memberikan bekal akademik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, serta siswa mampu menyelesaikan masalah secara wajar dan menjalankan hidup secara bermanfaat. Tujuan kurikulum dari Malaysia ini mengupayakan pendidikan yang terus-menerus untuk mengembangkan potensi individu serta holistik dan terintegrasi serta menganut asas keseimbangan secara harmoni antara aspek intelektual, spiritual, emosional, dan fisik didasarkan pada keyakinan dan ketaatan kepada Tuhan. Sedangkan tujuan kurikulum negara Singapura menyediakan siswa dengan pendidikan yang holistik dan berbasis luas. Dan yang terakhir untuk Malaysia, tujuan kurikulumnya itu agar siswa cerdas dan berakhlak. Jika ditinjau dari penyusun kurikulumnya, Indonesia ini disusun oleh Depdiknas sesuai dengan BSNP untuk sekolah umum dan dinaungi DEPAG untuk sekolah berbasis agama. Sedangkan Malaysia ini filsafat nasional dan pendidikan, Singapura ini konstitusi negara, USA ini masyarakat lokal dan negara bagian. Sedangkan jika ditinjau dari kontennya, untuk Indonesia materi pembelajarannya ini ditentukan oleh sekolah berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, berpusat pada materi pokok, fokus pada aspek kognitif, psikomotor, dan aspektif, serta pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi. Dan untuk Malaysia ini, kurikulum berbasis isi atau konten dan keterampilan atau skill, di mana isi setiap mata pelajaran memperkuat dan mempermudah pengembangan keterampilan dasar, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan berpikir. Sedangkan untuk Singapura, kontennya ini kurikulum dikembangkan secara nasional yang berpusat kepada siswa dan berbasis pada masyarakat, sedangkan implementasinya diserahkan kepada guru-guru di sekolah. Dan untuk USA, kurikulum sangat beragam, disesuaikan dengan keadaan masyarakat dan negara bagian tersebut. Proses pengembangan kurikulum dipusatkan pada tingkat negara bagian tersebut. Selanjutnya, jika ditinjau dari penilaiannya, Indonesia ini mengacu pada 3 aspek. Yang pertama itu kognitif, psikomotrik, dan afektif. Dan didasarkan pada materi esensial yang relevan dengan kompetensi yang harus dicapai siswa, serta ujian menggunakan berbagai teknik dan metode penilaian. Dan untuk Malaysia ini, penilaiannya didasarkan pada materi yang relevan dengan kurikulum yang berbasis isi dan keterampilan. Untuk Singapura, penilaiannya didasarkan pada materi yang berbasis kepada konten atau topik dan kompetensi, penilaian formatif dan sumatif. Untuk USA dipusatkan pada tingkat negara bagian, tidak ada mekanisme formal untuk mengevaluasi efektivitas kurikulum, yaitu penilaian menggunakan riset atau penelitian. Selanjutnya, jika ditinjau dari proses pembelajarannya, kalau Indonesia, guru sebagai fasilitator, pembelajaran berpusat pada siswa dan berdasar pada kompetensi dasar yang harus dicapai. Untuk Malaysia, siswa aktif dengan pembelajaran lebih mengutamakan praktek daripada penjelasan teori. Ilmu teoritis diseimbangkan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk Singapura, student center dengan fokus pada pengembangan keterampilan, minat, dan kemampuan siswa. Dan yang terakhir untuk USA,
Student Center dengan pembelajaran dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.